Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyar muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Adabus Suhbah wal Mu'asyarah, yang sekarang kita sampai pada pembahasan yakni Al-Kaf Anil Adha, yang maknanya adalah mencegah dari kejelekan. Ini termasuk di antara hak dari saudara sesama muslim yang perlu untuk kita penuhi. Karena sesungguhnya di antara makna ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu semakin baik hablum minallah kita, maka semakin baik juga hablum minan nasnya. Dan di antara bukti hablum minan nas kita sudah baik, yaitu kita sudah bisa mencegah kejelekan terhadap saudara kita muncul dari diri kita. Bahkan kalau bisa kita itu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk membalas setiap tindakan dari saudara kita yang muslim yang lain itu dengan balasan yang lebih baik. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi, katakanlah kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, maka katakanlah kepada mereka itu suatu ucapan yang lebih baik, innasyaitan yanza'u bainahum, karena sungguh syaitan itu ingin menceri-berikan kalian. Inna syaitan kana lil insani aduwwun mubin, dan sungguh syaitan itu bagi manusia, mereka itu adalah musuh yang nyata. Jadi syaitan tentu tidak senang kalau kita ini menjadi orang yang bersaudara, kalau kita ini semuanya bersatu di atas buhulnya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah setiap kalian itu berpegang teguh semuanya di atas buhulnya agama Allah, di atas agama Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian itu bercerai-berai. Maka Allah pun kemudian menyampaikan, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingat nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kalian, idz kuntum a'daa, ketika dulu mungkin kalian itu bermusuhan satu dengan yang lainnya, ada perselisihan yang muncul dalam diri kita, maka fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan masya Allah, Allah telah memberikan bagi kita itu nikmat persaudaraan. Dan nikmat persaudaraan adalah nikmat yang luar biasa, dan persaudaraan ini harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita rusak hanya karena ada azab, karena ada kejelekan, gangguan yang kita munculkan dalam diri kita. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari, kami mengatakan, kata Abu Musa al-Asy'ari, qulna ya Rasulullah, kami berkata, wahai Rasulullah, ayul Islam afdal, wahai Rasulullah, apakah yang paling utama dari keislaman itu? Islam yang seperti apa yang paling utama? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, siapa mereka yang telah bisa menyelamatkan muslim yang lain itu dengan lisan dan tangannya. Jadi seorang muslim yang benar ketika dia berusaha tadi untuk melaksanakan rukun Islam, yang rukun Islam ini hakikat awalnya adalah hablum minallah. Kita mulai dengan syahadat, kita mulai dengan salat, kita mulai dengan membayar zakat, kita berpuasa di bulan Ramadan, atau mungkin kita melaksanakan haji bagi mereka yang mampu. Tapi konsekuensinya harus kelihatan dengan akhlak kita, yaitu hablum minan nasnya, yang mana semakin baik ibadah kita, maka seharusnya juga jangan sampai lisan kita, jangan sampai tangan kita itu membuat orang lain tidak selamat. Karena banyak orang tidak selamat ini dari lisannya. Makanya Rasulullah SAW itu kan pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan dari diri kami? Maka kata Rasulullah SAW, perkara yang paling aku takutkan dari apa yang aku takutkan dari kalian, hadza,
Kemudian fa'ahadha bil lisan, ini kata beliau. Kemudian beliau menunjukkan ke arah lisannya. Ini yang paling aku takutkan. Betapa banyak orang-orang yang tidak selamat karena lisannya. Betapa banyak mereka yang lisan tadi diucapkan saja tanpa mentadaburi apa yang dia sampaikan. Padahal orang mukmin, lisanul mu'min wara'a qalbi. Lisannya orang beriman itu di belakang hatinya. Fa idza arada ay yatakallam fayatadabbara biqalbihi. Kalau mereka ingin bicara, orang beriman itu maka dia tadaburi dengan hatinya. Kalau dia tahu insyaallah ucapan ini baik, ada manfaatnya. Bahkan mungkin menyuruh orang kepada jalan Allah yang setiap kita sampaikan kebaikan tadi, dan ini menunjukkan orang kepada kebaikan yang lainnya. Man dalla ala khair falahu ajrun mithlu man taba'ahu. Siapa mereka yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya kebaikan semisal orang-orang yang mengikuti dia. Masya Allah, dia baru fa'amdahu, dia ucapkan lisannya. Kemudian wa illa, kalau dia tahu Masya Allah ternyata ucapan saya tidak ada manfaatnya, di hati itu bisa dirasakan, maka dia fasakata, dia memilih untuk diam. Dan itu orang muslim yang beriman. Karena tidak semua orang muslim itu dikategorikan sebagai orang beriman. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Muhsin ini tingkatan iman yang paling tinggi. Sementara muslim itu sekedar zahir saja itu sudah cukup untuk menunjukkan seorang itu sudah muslim. Ada orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia belum berbuat apa-apa, maka saksikanlah dia adalah saudara muslim kita. Dan sudah haram darahnya, haram hartanya untuk kita ganggu. Adapun orang muslim saja sebenarnya tidak cukup. Kenapa? Karena muslim itu ada 3. Ada muslim yang munafik, ya. Mereka mungkin lisan dan zahirnya seperti seorang muslim, tapi hatinya sebenarnya mengingkari. Dan banyak orang seperti ini. Kemudian ada orang yang fasik, ya, yang mereka mungkin secara lisan, secara ya hatinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tapi ternyata amalannya masih fasik. Dia seorang muslim tapi masih banyak jatuh kepada maksiat. Ini orang fasik. Dan ada muslim yang mukmin. Makanya ketika orang Badui mereka mengatakan amanna, kami telah beriman kepada Allah. Apa kata Allah? Wa qala al-a'rabu amanna. Berkata orang-orang yang ketika orang-orang Badui mereka mengatakan kami telah beriman, kul, ya, katakanlah aslamna, kalian ya baru sekedar Islam, kami baru Islam. Kenapa? Karena belum masuk keimanan ke dalam hati kalian. Karena kalau sudah iman itu harus hati, lisan dan ucapan itu harus satu kesatuan. Nah, iman pun itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya. Dan yang paling tinggi adalah ketika orang tadi sudah menjadi muhsin, sudah punya sifat ihsan. Nah, seorang muslim paling tidak tadi dia berusaha untuk menjaga lisannya dari mengganggu orang lain. Dia menjaga tangannya, jangan sampai tangan ini membuat gangguan bagi saudara muslim yang lain. Jangan sampai dengan tangannya ini dia melakukan keharaman, mengambil hak dari saudaranya. Makanya ya Rasulullah SAW ya beliau bahkan sebenarnya mengatakan ketika kita bisa mencegah diri kita dari kejelekan terhadap saudara muslim kita yang lain, maka ini hakikatnya sudah merupakan sedekah kita. Ya, berkata Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Rasulullah, ara'aita in da'tu an ba'dil amal, ya, maka wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang suatu amalan dari amalan yang bisa aku lakukan? Maka apa kata beliau? Taqfib syarrika anin nas. Engkau jaga ya syarrika, kejelekanmu ini terhadap manusia. Maka fa innaha sadaqatun minka ala nafsik. Maka sungguh ini merupakan sedekahmu terhadap dirimu. Jadi kita berbuat baik itu hakikatnya supaya kita bersedekah untuk diri kita sendiri. Kita memperbaiki diri kita. Karena setiap anggota tubuh kita ini butuh sedekah. Apalagi tadi sudah berkaitan dengan muamalah dengan orang lain. Yang Masya Allah ya, hakikat dari agama ini kata Rasulullah, innama bu'ithtu liutammima
makarimal akhlak. Aku ini tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka seorang muslim ketika dia semakin baik ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha jangan sampai kemudian sedikit pun menzalimi saudara muslimnya yang lain. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya kata Rasulullah, luzulud dunya ahwan indallah min qatli rajulin muslim. Apalagi na'udzubillah sampai kemudian terjadi kezaliman tadi sampai menumpahkan nyawanya saudara muslim yang lain. Rasulullah mengatakan sesungguhnya hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Terbunuh seorang muslim itu berat. Dan ternyata pembunuhan itu kan ada dua. Pembunuhan secara fisik maupun pembunuhan secara karakter. Ya, orang suka memfitnah itu hakikatnya dia sedang membunuh saudara muslimnya. Makanya Allah pun berfirman, ya, sesungguhnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat perkaranya dibandingkan dengan pembunuhan dalam artian menghilangkan nyawanya. Dan ada orang-orang yang mengganggu baik secara jasadnya saudara muslimnya ataupun ya, mengganggu kehormatan dari saudara muslimnya, dan ini adalah perkara yang haram. Makanya kita berusaha dalam hidup ini kita ikuti ya nasihat dari Rasulullah SAW yang beliau katakan la tahasadu. Jangan pernah kita ini hasad dalam hidup kita, karena hasad itu mengganggu diri kita yang hasad dan mengganggu saudara kita yang kita hasati. Dan orang yang hasad tidak lain dan tidak bukan ini kecuali pasti karena ada hatinya ini yang bermasalah. Berarti ada persoalan dengan keimanan saudara yang hasad tadi. Kalau dia betul beriman misalnya, dia yakin rezeki antara seorang hamba dengan hamba yang lain tidak mungkin tertukar, ngapain kita perlu hasad? Toh kita dengan hasad tadi tidak akan bertambah nikmat kita, dan dengan hasad tadi sebenarnya juga tidak akan mengurangi nikmat yang Allah SWT telah takdirkan dengan saudara kita muslim yang lain. Justru hasad itu hanya akan menghilangkan ketenangan dalam jiwa kita. Hasad itu justru akan sekedar merusak kebaikan yang selama ini kita miliki. Bahkan hasad itu menunjukkan dari rusaknya hati kita. Wala tanajassu. Dan jangan suka tajassus, cari-cari kekurangan dari saudara kita. Ya, kita semua ini punya aib. Law kana dhanbun yajri birrih la yajlisu ahadun ma'i. Ini ucapan para ulama. Kata mereka kalau saja kemudian dosa itu bisa terbang bersama angin, tidak ada yang mau duduk sama kita. Setiap saudara kita ini punya aib, begitu juga dengan diri kita. Maka sudah sepantasnya bagi kita tidak mencari-cari aib dari saudara kita. Bahkan kalaupun kadar Allah mungkin kita ketemu dengan aib dari saudara kita tadi, maka kita berusaha untuk menutupi aibnya tadi. Ya, karena man satara akhal muslim satarallahu lahu yaumal qiyamah. Siapa mereka yang menutupi aib saudaranya muslim ketika di dunia ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan menutupi aib dia nanti pada yaumul qiyamah. Dan kita tentu ingin aib kita tadi ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tabaghadu, dan jangan kalian bermusuhan, suka marah-marahan ya antara satu sama muslim. Wala tadabaru, jangan kalian itu suka saling membelakangi. Ya, pokoknya saling buat yang selisih, yang beda. Saudara kita begini, kita pokoknya cari yang beda. Ya, sehingga tidak ketemu tadi. Ya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din, dan jangan kalian itu membeli di atas pembelian saudara muslim yang lain. Ada orang sudah nawar, ya, sudah mereka sepakat harganya sekian, terus kita tiba-tiba datang, ya, dengan membawa harga yang lain mungkin yang lebih tinggi. Tidak boleh, haram. Atau kita menjadi penjual, kita sudah sepakat dengan pembeli kita harganya misalnya 10.000, ternyata ada datang orang lain meskipun mau beli 2 kali lipat atau 3 kali lipat harganya, maka haram hukumnya kita untuk menjual sebelum diputus akad yang pertama tadi dengan saling keredaan. Ini juga sama dalam perkara misalnya ketika lamaran, ya, khitbah. Maka haram hukumnya mengkhitbah seorang wanita yang sudah dikhitbah oleh saudara muslim yang lain. Makanya perlu sebelum khitbah itu tanya, sudah ada yang khitbah belum?
Oh sudah ada, ya sudah, berarti kayak apapun meskipun belum pernikahan. Jadi tidak benar mungkin istilah kita, oh tidak apa-apa sebelum janur kuning melengkung. Lo tanya dulu, ini sudah ada yang khitbah belum? Ya, meskipun janur kuningnya belum melengkung tapi sudah ada yang khitbah, maka haram untuk mengkhitbah ya gadis atau perempuan yang ingin dinikahi tadi. Baru kemudian kalau sudah tidak ada ya ikatan khitbah, maka kemudian baru boleh ada masuk khitbah yang lain. Karena apa? Karena ini akan membuat permusuhan. Ini akan memunculkan kebencian antara satu dengan yang lainnya. Ya, ini ya perlu disampaikan karena memang secara syariat itu tidak ada batasan antara khitbah dengan pernikahan itu berapa lama. Ya, meskipun para ulama yang mereka mengatakan lebih utama itu ya paling tidak secepat mungkin, ya beberapa menyebutkan sampai 2 bulan atau 3 bulan khitbah langsung pernikahan, ya tidak kemudian ya bertahun-tahun. Meskipun tidak ada larangan, kalaupun dengan bertahun-tahun tadi itu tidak kemudian menyebabkan munculnya fitnah, ya, kegerak. Jadi kalau misalnya muncul fitnah itu baru tidak boleh. Makanya lebih aman, ya apalagi tidak semua orang kemudian ya kuat dengan fitnah tadi, ya sudah khitbah tapi masih nunggu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, mending nanti saja. Kalau memang jodoh ya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah kemudian sampaikan wa qul ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu sebagai hamba Allah yang saling bersaudara, ya. Kata Rasulullah tadi, al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Jangan kalian saling ya menzalimi. Jangan kalian itu saling menghinakan, karena sesungguhnya at-taqwa hauna, ketakwaan itu ada di hati kita. Ya, makanya dari sini kelihatan bahwa sesungguhnya seorang muslim dia akan berusaha untuk mencegah jangan sampai dirinya ini melakukan adzab, melakukan kejelekan, sesuatu perkara yang mengganggu bagi saudara muslim yang lainnya, ya. Makanya Rasulullah juga mengatakan bihasbi imri'in minasyar ay yakhru akhahul muslim, ya, di antara ukuran seseorang itu ya dari kejelekannya adalah dia berusaha tidak merendahkan saudara muslim yang lain. Karena apa? Kullu muslim 'alal muslim haram. Ya, semua muslim atas muslim yang lain mereka itu haram dima'ahu. Ya, darahnya haram, wa maluhu, hartanya haram, wa araduhu, begitu juga dengan buminya, tanah yang dia miliki itu haram. Jadi jangan kita menganggap ini ya perkara yang ringan, ya, kemuliaannya, darahnya, hartanya meskipun sedikit, jangan kita berpikir sudah apa-apa, ini kan ya cuma sedikit. Dan kita tahu kan satu suap saja makannya haram masuk ke dalam tubuh kita, maka itu 40 hari 40 malam sholat dan doa kita tidak akan diterima. Bayangkan satu suap. Bagaimana kalau bersuap-suap? Kalau korupsi 1 miliar itu berapa suap? Ya. Dan ini tentu apalagi na'udzubillah, kemudian makanan tadi dalam bentuk makanan menjadi darah, menjadi daging, maka tidak lain ini hanya akan menjadi bahan bakar bagi api neraka. Dan begitu juga dengan tanah. Nah, kita juga hati-hati ya urusan tanah. Kadang-kadang perbatasan mending kita ngalah saja. Kalau mungkin terjadi apa misalnya selisih 1 jengkal, hati-hati. Ya, kita keambil 1 jengkal tanah milik saudara kita, pada saudara kita tidak retok. Ini nanti pada yaumul qiyamah timbangnya akan sangat berat. Kalaupun terjadi selesaikan dengan baik. Kalaupun ya, terpaksa otot-ototan, sudah kita ngalah, ambil. Ya, hilang kemudian tanah kita misalnya, kalaupun kita yang pihak yang benar, hilang 1 jengkal, silahkan. Insya Allah, ya ketika kita berusaha untuk legowo seperti ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan kita berusaha intinya, ya memperlakukan saudara kita itu sebaik mungkin sebagaimana kita ingin diperlakukan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman salah seorang dari kalian, kata Rasulullah, sampai kalian mencintai untuk saudaramu sebagaimana ya kalian mencintai untuk diri kalian sendiri. Kita senang kalau kemudian ya dihormati oleh orang lain, maka kita berusaha untuk menghormati orang lain.
kita tidak senang kalau kemudian kita diganggu oleh orang lain, maka usahakan jangan sampai sedikit pun kita ingin memberikan gangguan untuk saudara kita yang lain. Itu perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Ya. Meskipun amalan tadi kecil, kita berbuat baik, jangan kira itu kemudian ya perkara yang kecil seperti halnya dalam pandangan manusia. Ingat Rasulullah SAW dalam suatu hadis beliau mengatakan, la yadkhulul jannah bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga ini hanya dengan amalnya, illa min rahmatillah, kecuali karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masuk surga itu bukan ukuran dari besar atau tidaknya amal kita, tapi semuanya dari amal, dari rahmat Allah, dan rahmat Allah akan datang bagi mereka yang Allah Azza wa Jalla lihat dia ini sungguh-sungguh dalam beramal tadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, kemudian niatnya adalah ikhlas untuk mencari redha dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW beliau menceritakan, marra rajulun bi asmi syajaratin ala dhahri tariq. Ada orang, kata Rasulullah SAW, dia berjalan, dan ketika dia berjalan tadi dia melihat ternyata ada gangguan di jalan. Ya, ada gangguan di jalan. Kita tidak tahu bentuk gangguannya seperti apa. Ya, mungkin misalnya ada batu atau sesuatu yang menghalangi orang di jalan tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika orang yang tadi melihat gangguan, faqala, dia mengatakan, wallahi, demi Allah, la anakhyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim. Aku akan singkirkan ini karena dia akan mengganggu kaum muslimin, dan aku tidak mau ya gangguan ini ada bagi kaum muslimin. Maka fa'adkhilal jannah, fa'udkhilal jannah. Orang ini pun akhirnya karena menghilangkan gangguan bagi saudara muslimnya tadi, dia akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Ya. Ya, atau hadis yang lain Rasulullah mengatakan, man amata adha an tariqil muslim. Siapa mereka yang menghilangkan gangguan dari jalannya kaum muslimin, kata balahu hasanatan, kutibalahu hasanatan, maka dicatat baginya kebaikan. Wa man taqabbala lahu hasanatan, dan siapa mereka yang diterima satu saja dari kebaikannya, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Tapi persoalannya kan kita tidak tahu kebaikan sebanyak apapun yang kita kerjakan tadi apa diterima apa tidak. Karena betul banyak orang-orang rubba amalin kabir. Betul banyak, kata para ulama, amalan yang besar tasghirul niyah ternyata menjadi kecil di sisi Allah Azza wa Jalla karena niatnya yang salah. Ada orang berjihad ternyata dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Niatnya hanya ingin disebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Ada orang yang banyak berinfak di jalan Allah, ternyata dilemparkan awal juga ke dalam neraka karena niatnya hanya ingin riya, karena ingin sum'ah, disebut oleh orang lain sebagai seorang dermawan. Ada orang yang bacaan Al-Qur'annya Masya Allah, membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Rasulullah katakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ternyata Masya Allah, banyak orang-orang, kata Rasulullah SAW, yang mereka tadi dilemparkan ke dalam neraka karena ketika belajar Al-Quran hanya ingin disebut sebagai qari. Mereka belajar makna Al-Quran hanya ingin disebut sebagai alim. Tapi sebaliknya, rubba amalin saghir, betul banyak amalan yang kelihatannya kecil dalam pandangan manusia, tapi takbiruhnya dia menjadi besar, ta'zimuh menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang benar. Ya, seperti tadi, amalan kecil tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan rahmat Allah, maka orang ini pun akhirnya wa huwa fi silsilati dan dakhalal jannah, dia pun masuk ke dalam surga. Ya. Dari Abi Barzah ya Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, wahai Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang akan bisa memasukkan aku ke dalam surga. Maka apa kata Rasulullah? Aizzalil adza an tariqil muslim. Ya, engkau cegah jangan sampai ada gangguan pada jalannya kaum muslimin. Dan makna jalan ini bukan hanya jalan dalam artian jalan fisik tadi. Kita berjalan
ada batu, ada duri, kita singkirkan, betul. Itu termasuk adza, gangguan bagi jalan seorang muslim, tapi juga termasuk jalan hidup. Ya, kalau ada orang misalnya dia bahagia suami istrinya diganggu, ini juga menyebabkan adza, kejelekan. Ada orang yang karirnya cemerlang, ya, kita kemudian merasa wah ini orang tidak pantas dia seperti ini. Akhirnya muncul hasad dan kita mulai buat gangguan-gangguan, membangun opini sehingga sampai kemudian muncul fitnah. Maka ini kata para ulama juga termasuk adza. Ya, dan betapa banyak ini terjadi di tengah masyarakat. Mereka hakikatnya sedang mengganggu perjalanan hidup dari saudara muslimnya yang lain. Maka orang yang seperti ini, mereka meskipun banyak sholatnya, meskipun banyak puasanya, mungkin banyak sedekahnya kelihatan dalam pandangan manusia, tapi Rasulullah SAW mengatakan orang seperti ini tetap akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, pernah ada sahabat yang bertanya, Abi Hurairah meriwayatkan, bertanya seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana yadhkuru min kathratis salah atau min kasratis salatiha. Ada si fulan yang dia ini terkenal dengan banyaknya salat yang dia lakukan. Berarti kalau sudah banyak salat tadi mesti bukan hanya sekedar salat wajib, ya, diriwayatkan dia ini banyak salat malamnya, wasiyamiha, dan dia banyak puasanya, wasadaqatiha, dan dia banyak sedekahnya, ghairi annaha tu'dhi jiraniha bilisaniha. Tapi ternyata orang ini terkenal apa? Tu'dhi jiraniha, dia membuat kejelekan bagi tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Dia ibadah, ternyata lisannya tidak bisa dia jaga. Maka berarti sholat saja kita seringkali sampaikan. Dalam sholat diantara salah satu doa yang kita sampaikan, Sami Allahu liman hamidah. Bacaan sholat kita, Allah, Engkau ya Allah yang maha mendengar. Liman hamidah, Engkau yang memiliki segala pujian. InsyaAllah kalau orang ini benar dalam sholatnya, maka sholat itu inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, pasti mencegah dia dari perbuatan yang fahsya dan munkar. Tidak mungkin lisannya ini tidak dia jaga. Kenapa? Dengan lisannya berarti berapa kali dia ucapkan? Sehari saja minimal 17 kali dia ucapkan Engkau ya Allah yang maha mendengar. Kalau dia tahu Allah mendengar bukan hanya sekedar yang kita ucapkan dengan lisan kita, bahkan apa yang sedang terbetik dalam hati kita pun Allah sudah tahu. Maka apa mungkin orang ini dia masih akan membuat kejelekan dengan lisannya terhadap saudara muslim yang lain? Maka Rasulullah SAW ketika ditanya orang yang sudah banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekahnya, qala hiya finnar, orang ini masuk ke dalam neraka. Kemudian sahabat tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa inna fulana, ada si fulana yuzkaru min qillatin siyamiha, dia itu terkenal sedikit puasanya, wa salatiyah, sedikit salatnya, wa sadaqatiyah, sedikit sedekahnya, wa annaha tasdiqu bi athwar min al-aqta wa la tu'ti jiraniha bi lisannya. Tapi dia ini orang yang jujur, bekas hidupnya itu terkenal, pokoknya dia ini orang yang jujur, tidak pernah dia bohong lisannya, wa la tu'ti jiraniha bi lisannya, dan sekalipun dia tidak mengganggu tetangganya itu dengan lisannya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wa huwa fil jannah, orang ini masuk ke dalam surga. Tentu maknanya tadi kalau qillati asyam berarti dia siam puasa wajibnya, kaedahnya sudah dia laksanakan, puasa Ramadan dilaksanakan, sholat 5 waktu dia laksanakan, tapi untuk tambahan yang nafilah tadi dia masih sedikit. Tapi akhlaknya sudah mulai terbentuk, ya, dia tidak mengganggu orang lain termasuk dengan lisannya, maka Rasulullah janjikan orang ini masuk ke dalam surga. Ya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yu'dzunal mu'minin wal mu'minat, dan mereka orang-orang yang memberikan gangguan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, bighairi maktasabu, dengan apa yang tidak mereka lakukan. Jadi kadang ada gangguan sebenarnya tidak pantas orang ini kita ganggu. Dia orang yang baik, ternyata kita ganggu. Dan sunatullah akan terjadi memang di akhir zaman, ya, keadaan seperti ini.
Yang mana Rasulullah menggambarkan, kata beliau, yukadzibu al-amin, akan datang suatu masa yang saat itu didustakan mereka orang-orang jujur, ya. Wa ya'taminu al-kadzib, dan akan dipercaya orang-orang yang pendusta. Ini kan bentuk kezaliman dibalik. Orang yang seharusnya dihormati, dibenarkan, malah didustakan. Orang yang pendusta malah dibenarkan. Ini sunatullah, pasti akan terjadi di akhir zaman. Nah, maka orang yang melakukan yang seperti ini faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina, maka mereka ini sudah membawa kejelekan dan dosa yang jelas, yang nyata, jelas betul. Ya, ketika tadi orang melakukan kezaliman, maka Rasulullah SAW menyebutkan mereka tadi yang, ya, istilahnya baru hablum minallah yang dia jaga, tapi dia tidak bisa kemudian memperbaiki hablum minan nasnya tadi, dikatakan tidak sebagai orang beriman. Wallahi, demi Allah, Rasulullah, la yu'minu, tidak beriman. Wallahi la yu'minu, sampai 3 kali beliau mengatakan, demi Allah, tidak beriman. Tidak beriman mereka ini. Maka bertanya para sahabat, waman ya Rasulullah, siapa Rasulullah, wahai Rasulullah yang tidak beriman ini? Maka kata Rasulullah, alladzi la ya'manu jaruhu biwa'ikatahu, yaitu orang yang tidak aman tetangganya karena tingkah lakunya. Ya, apalagi tetangga tadi, ya. Tetangga yang Rasulullah, ya, mendapatkan wasiat dari malaikat Jibril, yang kata Rasulullah, Jibril berwasiat kepadaku seakan-akan tetangga itu adalah ahli waris. Ini makna bagaimana kita itu harus berbuat baik betul dengan para tetangga. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak selamat tetangganya tadi dari amal perbuatannya. Orang ini Rasulullah katakan tidak beriman mereka. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Falyukrim dhaifahu, dia muliakan tamunya. Ya, tapi ada orang yang tetangganya tadi, insya Allah mereka tidak aman. Oh, yang mencuri, mencuri barang tetangga, gitu ya. Bahkan yang seperti ini Rasulullah, ya, dalam sebuah hadis menyampaikan mereka ini lebih bahaya, bahkan 10 kali lipat itu lebih jelek dibandingkan dengan mereka berbuat dengan yang bukan tetangga. Bukan berarti berbuat jelek dengan yang lain, mencuri dengan tetangga, gitu ya. Kalau dibandingkan mencuri dengan tetangga dan mencuri dengan bukan tetangga, itu jauh lebih ringan mencuri dengan bukan tetangga. Mencuri dengan tetangga itu 10 kali lipat lebih jelek. Tapi bukan berarti mencuri yang bukan tetangga itu tidak masalah. Ini menunjukkan beratnya, ya, berbuat jelek dengan tetangga. Apalagi tetangga tadi, ya, mereka sebenarnya orang yang paling dekat dengan kita. Mereka sebagai tetangga punya hak. Bahkan jangankan mereka ini muslim, yang non muslim pun sebagai tetangga mereka punya hak. Karena tetangga itu oleh para ulama itu dibagi menjadi 3. Pertama, ada tetangga yang mereka punya hanya 1 hak, yaitu mereka tetangga dan mereka bukan muslim dan bukan karib kerabat. Tapi kalau tetangga tadi muslim, maka mereka punya 2 hak sekaligus. Hak mereka sebagai tetangga dan hak mereka sebagai muslim. Oh, ternyata ada juga tetangga muslim masih karib kerabat, maka mereka punya 3 hak sekaligus. Hak mereka sebagai muslim, hak mereka sebagai tetangga, dan hak mereka sebagai karib kerabat. Nah, kalau ada orang mereka kemudian membuat tetangganya tidak aman, maka la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu biwa'ikahu. Maka kata Rasulullah dalam hadis yang lain, karena orang ini tidak beriman, maka tidak akan masuk surga mereka yang tidak aman tetangganya dengan amal perbuatannya. Dan Masya Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau rahimahullah ta'ala, berkaitan dengan hadis ini, fa'idzan kana hadza bimujarrad al-khauf min, ya, bawa'ika. Ini kan baru tidak aman, itu berarti kan ada perasaan takut, baru khawatir. Fakaifa man fa'ala al-bawa'ik ma'adami am ja'ahu minhu. Bagaimana kalau orang ini tadi memang sudah melakukan? Ini lebih berat lagi. Ini yang tidak beriman tadi kan
La ya'man, yang tidak aman. Berarti tidak aman ini kata Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini kan belum dilakukan, hanya khawatir. Kita kalau mau pulang mudik nanti gimana, rumah kita janjian dicuri sama tetangga kita. Ini karena sudah tahu karakter tetangga yang tidak baik, apalagi sampai kemudian ya, melakukan tadi. Ya. Makanya kita berusaha tadi berbuat baik ya dengan siapapun. Ya, kaum muslimin, apalagi mereka tetangga, apalagi mereka masih kerabat, dan jangan sampai kita ini termasuk di antara orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut. Yang Rasulullah SAW ketika beliau berkumpul bersama para sahabat, maka kata Rasulullah, atadruna man al-muflis, tahukah kalian siapakah mereka orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat ada yang mengatakan al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Wahai Rasulullah, orang yang bangkrut itu mereka yang sudah tidak punya dirham dan mereka tidak lagi punya perhiasan. Artinya sudah mungkin keluar semua untuk modal tadi. Ya, modal aja tidak balik. Ya, sampai perhiasan dan dirhamnya ya dia tidak punya lagi. Maka kata Rasulullah, bukan itu yang dikatakan orang yang bangkrut tadi. Innal muflis min ummati, mereka yang bangkrut di antara umatku, mayyati yaumal qiyamah bis-shalah, yaitu mereka yang datang nanti pada yaumul qiyamah dengan salatnya, wasyam dia datang dengan puasanya, wazakah dia datang dengan zakatnya, wayati dan ketika dia datang waqad satama hadza, tapi dia telah yang menghinakan orang lain, mencela orang lain, wa kadzaba hadza, dia mengganggu orang lain, wa akala mala hadza, dia memakan harta orang lain, wa safaka dama hadza, dia menumpahkan darahnya orang lain, wa daraba hadza, dia memukul orang lain. Intinya mengganggu orang lain. Orang lain tidak aman dari amal perbuatannya, maka fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Akhirnya kebaikannya yang ini, kebaikan yang ini itu diberikan kepada orang yang telah dia zalimi tadi. Fa inna funiyat hasanatuhu min qabla ay yaqdi ma alaih. Kalau ternyata tidak cukup kebaikan yang dia miliki diberikan kepada orang yang dia zalimi tadi, akhadha min khatayahum, maka diambilkan kejelekan orang-orang yang dia zalimi tadi, fataran alaihi, diserahkan kepada dia, kemudian thumma taraha finnar, kemudian orang ini akhirnya karena banyak kebaikan yang sudah diambil orang lain, justru kejelekan orang lain dia ambil, maka taraha finnar, orang ini akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Padahal dia punya sholat, dia punya puasa, dia punya zakat, dan punya kebaikan hablum minallah yang lainnya. Makanya perlu betul kita perhatikan tadi, ya, jangan sampai ya kita ini memahami agama ini hanya sebatas ritual saja. Ya, jangan sampai agama atau ya ibadah yang kita lakukan itu tidak membentuk akhlak kita ini menjadi semakin baik. Karena orang yang akhlaknya tidak baik, yang masih suka mengganggu saudara muslimnya, mereka ini termasuk orang-orang yang akan Allah Azza wa Jalla laknat. Innal ladzina yu'dzawna Allah war Rasul. Apalagi gangguannya itu terhadap perkara yang berkaitan dengan syariat Allah dan Rasul. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasul. Maksudnya mengganggu syariat Allah dan Rasul. Maka la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Mereka ini akan dilaknat oleh Allah di dunia dan akhirat, wa lahum azabun muhin. Ya, dan bagi mereka ini disediakan azab yang hina. Rasul sallallahu mengatakan juga, man adzal muslimin fi turuqihim wajibat alaihi laknatuhum. Siapa mereka yang mengganggu kaum muslimin pada jalan-jalan mereka, maka wajib baginya ini laknat dari mereka. Ya, apalagi tadi udah tetangga. Oh, termasuk tetangganya orang yang soleh, orang yang tergolong dalam wali Allah. Ya. Innallaha qala, Allah Ta'ala telah berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Mereka yang mengganggu waliku, maka sungguh orang itu telah mengumandangkan perang untukku. Jadi hati-hati dengan para ulama. Jangan sampai kita tidak dapat berita atau informasi yang valid, tiba-tiba lisan kita itu mudah saja berucap, apalagi sampai muncul tuduhan-tuduhan yang jelek. Ya, para wali Allah itu ya tentu maksudnya adalah inna awliya'uhu illal muttaqun, yaitu orang-orang bertakwa. Ya, kita lihat ya. Jadi wali Allah itu bukan sembarang wali. Tiba-tiba ya ada orang gila kita sebut, oh dia ini memang wali Allah. Itu bukan
Ya, bukan wali Allah. Orang yang disebut wali Allah itu pertama orang bertakwa. Dan orang yang wali Allah mereka yang paham dengan agama. Ya. Kemudian ya, mereka ini ketika ditanya oleh para sahabat, innallaha ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu punya ahli, punya keluarga dari manusia. Maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka yang termasuk keluarganya Allah tadi? Maka kata Rasulullah, hum ahlul Quran, mereka ini berarti orang yang dekat dengan Al-Quran. Jadi jangan kita merasa saya ini wali Allah, tapi jauh dari Al-Quran. Ya, ahlullah wa khassatuhu, mereka yang dekat dengan Al-Quran ini, mereka ini adalah keluarga Allah dan mereka orang-orang yang khusus. Sehingga ketika mereka dekat dengan Al-Quran, bukan cuma sekedar membaca, tapi mereka berusaha agar menjadikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai jalan hidup mereka. Ini yang disebut wali Allah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan, "Lau ra'aitum rajulan yatiru fil hawa." Kalau kau lihat ada orang dia bisa berjalan di angin, au yamshi 'alal ma'. Nah, ini terbang ya, yatir itu. Ada orang yang bisa terbang di atas angin. Atau au yamshi 'alal ma', atau ada orang yang berjalan di atas air dan tidak tenggelam. La taqbalu minhu da'wil wilayah. Jangan engkau terima sebutan kalau dia ini termasuk wali hatta ridu a'maluhu 'alal kitab was sunnah, sampai engkau tahu bahwa amalnya ini sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang anggap sebagai wali tapi sholat 5 waktu saja dia tidak jaga, sholatnya tidak pernah dia ketemu misalnya jamaah, puasa Ramadan tidak jaga. Jumat kamu di mana? Oh, saya tadi Jumatnya bukan di sini, saya langsung tadi Jumatan ke Mekah. Ya. Ini bukan wali Allah. Ya. Itu pasti mereka bekerja sama dengan syaitan. Ya. Jadi kita tadi cegah diri kita dari mengganggu. Nah, ini untuk ibu-ibu, ada bahkan hadis Rasulullah SAW ya, yang kata beliau, la tu'ti imra'atun zawjaha fid dunya. Jangan sekali-kali istri itu ya melakukan kejelekan untuk suaminya ketika hidup di dunia ini. Illa qalat zawjatu minal huril 'ain, kecuali nanti akan berkata ya calon-calon istri dari para suami tadi, dari para bidadari surga, la tu'dhihi qatalaqallah, ya, jangan engkau ganggu suamiku ini, ya, suami kami di surga ini, ya, karena ini ya dilarang oleh Allah. Fa inna ma huwa indaka dakhilu yushiku ayyufarika ilaina, karena sesungguhnya dia ini di sisi engkau wahai wanita-wanita tadi ketika hidup di dunia ini, dan dia akan dipisahkan dengan engkau untuk kembali kepada kami. Itu kalau suka ganggu, tapi tentu maksud ganggu tadi dalam perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, suaminya orang yang taat ibadah, ya, dia sudah mulai, insyaallah berusaha untuk menjadi barisan dakwah, membantu agama Allah. Malah istrinya justru yang menjatuhkan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya, yang justru ya akan merusak kehormatan dan kewibawaan dari suaminya. Ini termasuk di antara orang-orang ini. Ya. Makanya kita berusaha tadi ya, di antara contoh bagaimana kita tidak mengganggu. Yang terakhir, yang pertama ya urusan jalan betulan itu memang ada hadisnya. Kata Rasulullah SAW, iyakum wal julus fit turuqah, hindari bagi kalian kalau bisa itu jangan banyak duduk di pinggir-pinggir jalan. Kemudian ya Rasulullah malana ya itu min majlisina natahaddas fiha, ya Rasulullah, ya kami ya sering duduk-duduk di pinggir jalan itu, kata para sahabat. Ya mungkin memang ya nyamannya ya duduk di pinggir jalan tadi, ada tempatnya di pinggir jalan tadi. Maka apa kata Rasulullah? Fa'idan, kalau kamu duduk di pinggir jalan, abaitum illal majlis fa'atau at-tariq haqqahu. Dan kalau kamu duduk di pinggir jalan tadi, maka jangan lupa berikan haknya orang-orang yang di jalan. Maka kata mereka, wa ma haqquhu, apakah haknya? Ya, pemilik jalan, apa haknya orang-orang di jalan? Maka kata Rasul, ghaddul basar. Kau kalau duduk di jalan itu ya ghaddul basar, jaga pandangan. Jangan sampai ada orang lewat dari jauh, dia belum lewat sudah dilihat terus sampai habis. Ini buat orang tidak nyaman. Ya, bahkan bisa menyebabkan dosa. Apalagi naudzubillah lawan jenis misalnya. Kemudian waraddus salam, maka balas salamnya. Ya, karena sunnahnya yang jalan ketika orang lewat, yang baru datang dia mengucapkan salam, itu sunnahnya.
Jadi bukan yang duduk assalamualaikum, tidak. Orang yang lewat mereka mengucapkan salam dan haknya adalah dijawab salam tadi. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini termasuk menghindari kejelekan yang di jalan. Termasuk juga ya yang hasad. Termasuk di antara al-aza, kejelekan yang harus dihindari yaitu hasad. Tadi sudah kita sebutkan, jangan sampai hasad terhadap saudara kita. Atau mungkin juga termasuk riba, ya, melakukan riba, ngomongin orang. Ya, ini juga termasuk kejelekan ya terhadap saudara kita. Ya, apa yang disebut dengan riba? Dzikruka akhaka bima yakrahu. Kalian menyebut saudaramu dengan perkara yang kalau dia tahu dia tidak senang. Ya, si fulan misalnya hitam. Kok kita sebut dulu si hitam. Padahal dia tidak senang dipanggil si hitam, ya. Dan saudara kita ini memang betul-betul hitam, maka tidak boleh. Itu ghibah, ya. Dan kita tahu ghibah tadi itu yang menghilangkan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Qila afara'aita in kana fi akhihi ma'akul. Tapi ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku sampaikan terhadap saudaraku itu memang apa yang ada pada dirinya? Maka kata Rasulullah, in kana fihi ma taqul, kalau yang engkau sampaikan itu memang ada pada saudaramu, faqad ihtabtahu, engkau sudah menghibah dia. Wa illam yakun fi, tapi kalau tidak ada pada saudaramu, kadang-kadang kan nambah cerita tadi, maka faqad bahathu, engkau sudah memfitnah dia. Dan fitnah lebih kejam dibandingkan dengan pembunuhan. Atau termasuk membuat azab kepada saudara tadi dengan memanggil-manggil yang jelek. Ya, dengan panggilan-panggilan fasik sama tadi, ya, panggilan yang enggak dia senangi. Dan naudzubillah, apalagi sampai dengan panggilan ini, hei kafir, ya. Karena kata Rasulullah, man da'a rajulan bil kufri, siapa yang memanggil, maknanya bukan hanya sekedar memanggil, menyebut sekalipun si fulan ini dengan orangnya langsung, ya. Oh si fulan au qala aduwullah, hei musuh Allah, walaysa kadzalika, padahal orang ini bukan orang kafir, orang ini bukan musuh Allah di sisi Allah. Ukurannya bukan dengan ukuran kita, maka illa hara alaih, kecuali ini kembali kepada orang ini sebutan kafir dan ya musuh Allah tadi. Maka hati-hati. Ada saudara kita, mungkin mereka masih melakukan kebid'ahan. Jangan kita langsung sebut ahlul bid'ah, tidak boleh. Kepada orangnya. Ada orang mungkin kita lihat mungkin masih ada amalan-amalan yang kurang pas. Jangan sebut-sebut dengan sebutan seakan-akan wis ya ahlan nar, kamu ahli neraka. Haram hukumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh yang sudah sangat jelas penentangannya kepada Allah dan para rasul itu masih dengan sebutan ya bahasa laqab, bahasa pengganti. Fir'aun bukan nama aslinya. Itu kan Ramses berapa gitu ya. Kemudian Namrud bukan nama aslinya. Ya, Abu Lahab bukan nama aslinya, itu nama-nama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diganti. Ini Allah, ini termasuk ikhtiram. Oh, kita ada orang ya, misalnya nama pemimpin, ini sebut namanya. Ya, sudah dengan sebut laknat enggak boleh. Karena itu bisa kembali kepada kita. Tapi adapun perbuatan-perbuatannya wajib kita sampaikan. Oh, kalau ada orang beramal begini-begini, ya, meminta kepada selain Allah dan minta kepada kuburan, maka amalan ini amalan syirik dan dia wajib bertobat, harus kita sampaikan. Tapi kalau kemudian sampai kita menyebut, kamu lakukan itu ya, kamu masuk neraka, tidak boleh. Ini bisa dibaca dalam kitab Tazkirah, ya. Kitab Tazkirah itu ya pengingat bekal kematian. Salah satu hadis yang disampaikan berkaitan dengan dua saudara, yang satu orang semua ketaatan dia lakukan, tapi satu orang lagi semua maksiat dia lakukan. Maka yang sudah taat tadi, dia katakan kepada saudaranya, dia dakwahi, wahai saudara bertobatlah, ayo taat kepada Allah. Kata dia, tidak, biar urusan saya terus dakwahi terus, sampai kemudian kata saudaranya yang ya banyak melakukan maksiat tadi, sudahlah, tidak usah capek-capek ngurus, ya urusan saya, ini urusan saya saja, ya urusanmu, urusanku. Ini kira-kira ucapannya seperti itu. Sampai kemudian tidak sabar. Padahal dakwah itu harus dengan kesabaran. Yang orang sudah taat tadi dia katakan, kamu kalau begini ya, kamu ini ahli neraka. Nyebut langsung kepada orangnya,
maka arsy Allah itu bergoncang dan kedua orang ini diwafatkan. Dan apa yang terjadi? Ternyata justru yang dimasukkan ke dalam surga yaitu hamba yang banyak melakukan maksiat tadi. Sementara yang sudah melakukan taat karena ucapan yang kelihatan kecil tapi sungguhnya sangat besar di sisi Allah, dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Dan tadi kita sebutkan la yadkhulul jannah bi amali, karena tidak ada di antara kita ini yang bisa masuk surga hanya dengan amalan kita, illa bi rahmatillah, kecuali karena rahmat Allah. Jangan sampai kita yang sudah melakukan ketaatan, yang sudah rajin kajian, sudah sering ke masjid, muncul kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi al-kibr walau dharrah. Tidak masuk ke dalam surga mereka yang dalam hatinya itu ada kesombongan meskipun hanya sebesar dharrah. Jadi jangan sombong kita. Ya, justru dalam diri kita harus muncul perasaan raja, berharap kita istiqomah di atas ketaatan dan nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan khawatir, khauf, jangan sampai tergelincir kita di akhir hayat kita, karena banyak orang-orang yang jarak mereka kata Rasulullah SAW itu dengan surga seakan-akan sejengkal, tapi ternyata kita tidak tahu kan takdir yang sudah dicatat untuk kita. Kita lakukan amalan ahli neraka, ternyata itu na'udzubillah adalah amalan terakhir kita. Maka kita mohon terus kepada Allah, muncul dalam diri kita raja dan khauf, ya. Bahkan masya Allah agama kita sampai urusan makan bawang saja, ya. Itu apa kata Rasulullah? Man akala min hadhihi syajara fala yaqribna masjidina. Ini saking menjaga jangan sampai ganggu saudara tadi. Siapa yang habis makan bawang, ya, karena bawang ini bau gitu ya, maka jangan kalian dekati masjidku ini. Wala yu'dzina birihis saum. Jangan engkau ganggu kami ini dengan baunya bawang. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan fa innal malaika tata'adzi mimma yata'adzi minhu, ya, Banu Adam. Sesungguhnya para malaikat pun terganggu dengan apa yang mengganggu anak cucu Adam. Maksudnya ketika sholat tadi mungkin bau yang kelihatan yang kebauan itu kita sendiri, wah ini orang habis makan pete, saya sholat bareng-bareng, ya, tapi mungkin tidak dibersihkan. Bukan hanya manusia yang terganggu, tapi para malaikat pun juga terganggu. Jangan sampai kata Rasulullah, la yatanaja isnan duni wahidin. Jangan sampai ada dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan satu orang yang lain. Fa inna dzalika yu'dzi al-mu'min. Karena itu akan menyakiti, mengganggu saudara muslim yang lain. Ngomong bertiga, dua orang bisik-bisik, yang satu tidak dia libatkan. Ini tidak boleh, ya. Dan ada banyak yang lainnya. Yang jelas, insyaallah, ya, agama ini adalah agama akhlak. Islam ini agama akhlak, dan setiap saat, setiap waktu hendaknya setiap kita senantiasa memperbaiki akhlak kita tadi. Kita perbaiki hablum minallah kita, maka pada saat yang sama kita juga berusaha untuk memperbaiki hablum minnas kita. Ya, kiranya mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena waktunya, ya. Sebelum diakhiri, kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, kami persilakan. Cukup? Ya. Semoga kita semua termasuk di antara muslim, mukmin dan muhsin, ya, yang istiqomah di atas ketaatan, dan bagus hablum minallah kita dan bagus juga hablum minannas kita. Di antaranya adalah yaitu dengan tidak memberikan kejelekan atau gangguan terhadap saudara muslim yang lainnya. Semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.